Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang ketentuan sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Anak-anakku semua, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang sholat gerhana. Sholat gerhana terdiri dari dua macam, yaitu sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Sholat ini adalah sholat sunnah yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Pelaksanaan sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan pada prinsipnya adalah sama, dilakukan 2 rakaat secara berjamaah. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah. Berikutnya yang kedua adalah sholat istisqa. Para ulama fikih mendefinisikan sholat istisqa sebagai sholat sunnah muakkad yang dilakukan untuk memohon kepada Allah agar menurunkan air hujan. Berikutnya yang ketiga adalah sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah. Sholat ini dilakukan dengan cara niat, berdiri jika mampu, takbir 4 kali, membaca Al-Fatihah, sholawat Nabi, mendoakan mayat, dan salam. Sholat jenazah termasuk satu rangkaian dari merawat orang muslim yang telah wafat. Anak-anakku semua, berikutnya adalah tentang tata cara sholat gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Yang pertama, niat. Sholat gerhana matahari disebut juga sholat kusuf, sedangkan gerhana bulan disebut sholat khusuf. Setelah niat, berikutnya takbiratul ihram. Kemudian ketiga, membaca doa iftitah, dilanjutkan surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Baqarah atau surat lain dengan bacaan panjang yang sama dibaca dengan lantang. Berikutnya, rukuk sambil memanjangkannya. Berikutnya, bangkit dari rukuk atau i'tidal. Setelah itu, langsung sujud. Kemudian, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat lain. Bagian berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama, hanya membaca surat Al-Fatihah dan surah Ali Imran. Berikutnya melakukan rukuk kembali, yang panjangnya lebih pendek dari rukuk sebelumnya. Berikutnya, bangkit dari rukuk dan i'tidal yang kedua. Berikutnya, melakukan sujud yang panjang sama seperti sujud pada rakaat pertama. Dilanjutkan dengan duduk di antara 2 sujud. Kemudian, melakukan sujud kedua yang panjang sejajar dengan sujud kedua pada rukuk kedua. Dilanjutkan bangun dari sujud. Pada rakaat kedua dianjurkan membaca surah An-Nisa dan surah Al-Maidah.
dilanjutkan dengan salam, dan setelah salam dianjurkan mendengarkan 2 khutbah tausiah. Adapun tata cara sholat istisqa yang benar adalah 1. Membaca niat sholat istisqa. 2. Takbiratul ihram dengan membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. 3. Membaca kalimat ta'awud. 4. Membaca doa iftitah, al-fatihah, dan surat pendek. 5. Rukuk dan tumakninah. 6. Sujud 2 kali dan tumakninah. 7. Berdiri, kemudian takbiratul ihram dan membaca takbir sebanyak 5 kali pada rakaat kedua. 8. Membaca al-fatihah, dilanjutkan surat pendek. 9. Rukuk sujud seperti rakaat sebelumnya. 10. Duduk tasyahud akhir. 11. Membaca istighfar sebanyak 9 kali pada khutbah pertama. 12. Membaca istighfar sebanyak 7 kali pada khutbah kedua. Setelah selesai melaksanakan salat istisqa, dianjurkan membaca doa khusus sesudah salat istisqa. Adapun pembahasan kali ini tentang tata cara sholat jenazah adalah sebagai berikut. 1. Membaca niat. 2. Takbir dan membaca surah Al-Fatihah. 3. Takbir kedua dan diteruskan dengan membaca sholawat Nabi. 4. Mendoakan jenazah. Kemudian 5. Membaca takbir keempat. Dan setelah mendoakan pada takbir keempat, ada doa yang dibacakan, yaitu Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu untuk jenazah laki-laki, dan Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha untuk jenazah perempuan. Dan kemudian yang terakhir mengucapkan salam. Baiklah anak-anakku, kesimpulan pembelajaran kali ini tentang ketiga sholat, yaitu sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Kita telah mempelajari praktik dan ketentuan sholat tersebut. Yang perlu dilakukan adalah lebih memahami lagi ketiga jenis sholat ini yang sangat penting agar kita dapat melaksanakannya dengan benar dan menghormati tata cara yang telah ditetapkan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Dan apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.